Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Mazidatul Rohma dengan NIM 3 digit terakhir 081 dari kelas PM 2024F. Pada video kali ini saya akan membahas terkait materi pada mata kuliah geometri transformasi, yaitu translasi, dimana pada video ini itu merupakan kelanjutan dari video minggu lalu. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas teorema 5.4, di mana teorema ini disebutkan bahwa jika S1 dan S2 suatu translasi, maka untuk setiap titik A itu anggota R2 itu berlaku S1 S2 S1 kali S2 kali S1 A sama dengan S1 kali S2 titik A. Nah, untuk pembuktiannya ini itu menggunakan pengandaian atau bukti tidak langsung. Yang pertama, andaikan S2 setelah translasi S2 setelah S1 terhadap A itu tidak sama dengan translasi S1 setelah S2 terhadap A. Jadi diandaikan jika tidak sama dengan. Nah, selanjutnya yang kedua, translasi S2 setelah S1 terhadap titik A itu sama dengan C1. Dan translasi S1 setelah S2 terhadap titik A itu sama dengan C2. Ini berarti C1 tidak sama dengan C2 karena sesuai dengan akibat dari langkah yang pertama. Selanjutnya, translasi S2 terhadap A itu misalnya B, dan translasi S1 setelah S2 terhadap titik A itu kan sama kayak translasi S1 terhadap hasil translasi dari S2 terhadap titik A. Itu sama dengan S1 translasi S1 terhadap B kan, karena tadi disebutkan kalau translasi S2 terhadap A itu kan sama dengan B, maka translasi S1 terhadap B itu sama dengan C2. Nah, ini berdasarkan langkah yang kedua. Nah, maka dari langkah yang ketiga ini ruas garis AB itu sama dengan DC 2, jadi ini AB ini sama dengan DC 2, dan AB itu sejajar dan searah dengan DC2, jadi vektornya ini searah. Ini akibat dari langkah 3. Nah, selanjutnya jika translasi S1 terhadap titik A itu sama dengan D, dan translasi S2 setelah S1 terhadap titik A itu sama dengan translasi S2 terhadap hasil translasi dari S1 terhadap titik A kan. Nah, mungkin di sini ada kesalahan penulisan yang seharusnya ini sama dengan translasi S2 terhadap titik D, karena di sini diketahui bahwa translasi S1 terhadap titik A itu sama dengan D, sehingga ini merupakan translasi S2 terhadap titik D itu sama dengan C1. Nah, akibat dari ini merupakan akibat dari langkah yang kedua. Nah, karena pada langkah yang kelima seperti ini, maka AD ini itu sama dengan BC yang ini, dan AD itu juga sejajar dengan BC dan juga satu arah, ini sama ini. Ini berdasarkan langkah yang kelima. Nah, karena tadi sudah disebutkan ada ruas garis yang ada vektor-vektor yang sejajar, maka ABC1D itu sama dengan ABC2D itu adalah suatu jajar genjang berdasarkan langkah keempat dan juga langkah keenam. Maka akibat dari langkah 7 ini, C1 itu sama dengan C2 berdasarkan definisi dari jajar genjang. Maka karena C1 itu sama dengan C2, maka hasil translasi S2 setelah S1 terhadap titik A itu sama dengan hasil translasi S1 kali S2 terhadap titik A. Jadi pengandaian awal itu salah, maka translasi S1
translasi S2 setelah S1 terhadap titik A itu sama dengan translasi S1 setelah S2 pada titik A. Jadi pada translasi itu berlaku kebalikan. Selanjutnya di sini ada contoh 5.1. Misal diketahui persamaan grafik fungsi Y sama dengan 2x plus 3. Nah, bentuk ini ditulis dalam rumus f titik 2x plus 3. Dengan demikian setiap titik P pada Y sama dengan 2x plus 3 dapat ditulis dalam bentuk umum P x, 2x plus 3. Nah, untuk penyelesaiannya misal translasi oleh 3 ke kanan dan 2 ke atas. Nah, peta P adalah P aksen itu X aksen, Y aksen. Maka didapatkan ini X aksen, Y aksen itu sama dengan X dengan Y nya kan 2X plus 3 itu ditambah dengan 3 dan 2 ini. Maka menghasilkan X plus 3 dan 2X plus 5. Nah, di mana X aksennya adalah X plus 3 dan Y aksennya adalah 2X plus seharusnya ini ya 5. Nah, dengan mengeliminir X dari kedua persamaan didapat Y aksen sama dengan 2 dalam kurung X aksen min 3 tutup kurung plus 5 dan Y aksen sama dengan 2X aksen min 1. Nah, jadi persamaan petanya itu adalah Y sama dengan 2X min 1 sejajar dengan garis semula. Selanjutnya contoh 5.2. Di sini diketahui persamaan parabola sama dengan Y sama dengan X kuadrat dan suatu translasi ditranslasikan 2 ke kanan dan 4 ke bawah atau 2 negatif 4. Nah, tentukan persamaan parabola setelah ditranslasikan. Nah, di sini kan koordinat titik P pada parabola dapat tulis dengan bentuk umum P x, x kuadrat. Jika P aksen, X aksen, Y aksen, peta P oleh translasi, maka X aksen, Y aksen itu sama dengan X kuadrat plus 2. Ini kan diselesaikan terhadap 2 dan negatif 4. Maka X aksen, Y aksen itu sama dengan X plus 2 dan X kuadrat min 4. Maka X aksennya X plus 2 dan Y aksennya itu X kuadrat min 4. Nah, jika X dieliminir dari kedua persamaan di atas, didapat Y aksen sama dengan X aksen min 2 kuadrat min 4. Jadi persamaan petanya itu Y sama dengan X min 2 pangkat 2 min 4. Selanjutnya di sini ada contoh 5.3. Lukis ruas garis PI sedemikian hingga memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, P terletak pada L1 dan H terletak pada L2. Nah, PI, ruas garis PQ ini sejajar dengan G dan PQ ini sama dengan CD. Nah, untuk penyelesaiannya soal ini itu termasuk lukisan yang sulit, maka harus diselesaikan melalui tahap-tahap. Nah, di sini ada 4 tahap. Yang pertama ada analisa, yang kedua ada lukisan, yang ketiga ada pembuktian, dan yang keempat ada diskusi. Nah, yang pertama kan ada analisis. Andaikan ruas garis P ini terlukis, maka harus terpenuhi P terletak pada L1, H terletak pada L2. Yang kedua, garis PH ini sejajar garis G dan PH sama dengan CD. Nah, agar PG itu sejajar dengan G dan PH sama dengan CD, maka diciptakan vektor geser. AB itu sejajar dengan G dan AB sama dengan CD. Jadi, setelah itu vektor AB itu merupakan pemetaan dari permetaan S terhadap vektor AB terhadap L1 itu sama dengan L1 aksen, dan pemetaan S pangkat negatif 1 terhadap vektor AB terhadap P aksen itu sama dengan P. Nah, selanjutnya yang kedua adalah lukisan.
Nah, dari analisa jelas bahwa PQ itu sama dengan AB, sehingga PQ itu sejajar dengan G. Nah, jadi dengan prosedur PQ itu dapat dilukis. Yang pertama, menentukan ruas AB itu sejajar dengan G dan AB sama dengan CD. Yang kedua, menggeser L1 dengan vektor AB. Yang ketiga, menentukan titik potong L1 dan L2. Ini P1 aksen sama dengan G1 dan P2 aksen sama dengan G2. Selanjutnya yang keempat, menggeser L1 aksen dengan vektor BA. Jadi P1 dan P2 pada L1 dan H1 dan H2 pada L2. Selanjutnya ada pembuktian. Nah, pada perencanaan dijelaskan penggunaan translasi sehingga konsep penjelasan terpenuhi, yaitu ini ada S pangkat negatif 1 vektor AB terhadap P aksen itu kan P dengan PQ sama dengan AB, berarti vektor PQ ini juga sejajar dengan AB dan sejajar dengan G. Jadi di sini PQ ini sejajar dengan AB dan sejajar terhadap garis G ini. Nah, pemetaan S terhadap vektor AB terhadap L1 itu sama dengan L1 aksen, dan L1 itu kongruan dengan L1 aksen. Karena pemetaan S dengan vektor AB itu merupakan isometri. L1 aksen memotong L2 di P1 aksen sama dengan H1 dan P2 aksen sama dengan H2. Jadi ini L1, ini L1 aksen, ini L2. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu diskusi. Jika ada dua P1 dan H1, P1 H1 dan P2 H2, maka L1 aksen memotong L2. Yang kedua, jika ada satu PQ, maka L1 aksen menyinggung L2, dan jika ada banyak L1 aksen sama dengan L2. Nah, selanjutnya ada teorema yang terakhir, yaitu teorema 5.5. Di mana dalam teorema ini terhadap pemetaan S vektor AB itu tidak sama dengan I atau identitas. Tidak terdapat titik tetap. Semua garis yang sejajar AB akan menjadi garis tetap. Nah, untuk pembuktiannya, ini itu menggunakan pengandaian. Ambil A tidak sama dengan B, dan andaikan vektor geser AB itu sama dengan PQ tidak sama dengan 0, 0. Tidak sama dengan matriks 0, 0. Nah, ini merupakan pengandaian. Pemetaan S dengan vektor AB itu dapat ditulis sebagai berikut. Ini premis lanjutannya. Maka X plus B itu sama dengan X dan Y plus Q itu sama dengan Y. Ini juga premis tambahan. Maka PQ itu sama dengan 0 akibat dari langkah yang ketiga. Karena ketika dijumlahkan dia tetap X dan tetap Y, maka PQ P sama dengan Q sama dengan 0. Ini akibat dari langkah yang ketiga. Nah, jika tidak ada titik tetap, misalkan H aksen adalah beta dari H, ini merupakan pengandaian. Maka H aksen ini AX aksen plus B aksen plus C sama dengan 0. Nah, maka hanya itu AX plus B plus AB plus BH plus C sama dengan 0. Ini premis tambahan. Maka A per A itu sama dengan B per B sama dengan AB plus BH plus C per C. Maka AB plus BH itu sama dengan 0.
akibat dari langkah keempat. Dan AB itu sama dengan min BG. Akibat dari ini, kedua ruas dikurangi dengan BG. Nah, arah vektor geser adalah Hi per B sama dengan min A per B sama dengan gradien H aksen sama dengan gradien H. Ini akibat dari langkah yang keenam. Jadi semua garis yang sejajar AB itu menjadi garis tetap. Nah, di sini saya membahas satu latihan pada latihan 5.1 yaitu pada nomor 1. Jika A itu negatif 1,3, B negatif 5, negatif 1, dan C 2,4 adalah titik-titik yang diketahui, maka tentukan C aksen sama dengan pemetaan S dengan vektor AB terhadap titik C. Nah, yang pertama ini kan diketahui A-nya negatif 1,3, B-nya negatif 5, negatif 1, dan C-nya 2,4. Nah, ini diminta C aksen sama dengan pemetaan S vektor AB terhadap C, artinya bayangan titik C terhadap garis AB. Nah, yang pertama di sini itu persamaan garis AB. Nah, untuk menentukan persamaan garis AB ini kan ditentukan terlebih dahulu gradiennya. Nah, untuk menentukan gradiennya itu M sama dengan YB min YA per XB min XA, dan ditemukan gradiennya itu merupakan 1. Nah, maka persamaan garis melalui A ini dimasukkan sehingga ketemu Y sama dengan X plus 4. Nah, yang kedua, mencari garis yang tegak lurus AB melalui C. Nah, kalau garis tegak lurus itu kan berarti M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Maka ditemukan 1 kali M2 sama dengan negatif 1 dan M2 sama dengan negatif 1 per 1. Maka gradiennya adalah negatif 1. Nah, persamaan garis melalui C itu dituliskan Y min 4 sama dengan min 1, X min 2, Y sama dengan negatif X plus 6. Ini itu menggunakan rumus yang Y min Y1 sama dengan M X min X1 itu. Nah, selanjutnya titik potong kedua garis. Kan tadi udah ditemukan kalau Y X plus 4 dan Y min X plus 6. Selanjutnya di sini mencari titik potong dari kedua garis tersebut. Nah, di sini ditemukan dari X plus 4 sama dengan min X plus 6 itu sama dengan 2X sama dengan 2, maka X-nya itu ketemu 1. Nah, selanjutnya disubstitusikan untuk mencari Y-nya, maka ditemukan Y-nya itu 5. Maka titik kaki tegak lurus D itu 1,5. Nah, selanjutnya di sini itu mencari bayangan C. Nah, karena D itu titik tengah antara C dan C aksen, maka untuk mencari bayangan titik C itu kan XC aksen itu sama dengan 2XB min XC sama dengan 2, dimasukkan XD-nya 1 min 2, maka ketemu 0, dan di sini YC aksen sama dengan 2 YD min YC, di mana YD-nya ini kan 5. Disubstitusikan ke sini, maka 2 kali 5 dikurangi 4 itu kan 6. Nah, jadi bayangan titik C terhadap garis AB itu adalah C aksen itu 0,6. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan mungkin ada beberapa penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.